Nah, kembali di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi. Kali ini dengan dua faktor yang berubah atau merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya di mana faktor produksinya hanya satu. Di sini faktor produksinya ada dua, tenaga kerja dan modal. Ya, ada dua faktor produksi. Kemudian ada 4 kombinasi. Setiap kombinasi ini mampu memproduksi misalkan 1000 unit produksi. A dengan kombinasi 1 tenaga kerja, 6 modal bisa memproduksi 1000 unit. B bisa memproduksi 1000 unit, C juga bisa memproduksi 1000 unit, demikian pula D. Jadi walaupun kombinasinya berbeda-beda, diasumsikan dia bisa memproduksi 1000 unit produksi. Jadi ini adalah kemampuan kombinasi yang kemampuannya sama, yakni memproduksi 1000 unit produksi. Nah, kita akan gambarkan dalam bentuk grafik, ya, sumbu Y modal, ya, kemudian sumbu X adalah tenaga kerja. Nah, kombinasi yang pertama tadi adalah titik A, 6 modal, 1 tenaga kerja. Kombinasi B, 3 modal, 2 tenaga kerja. Kombinasi C, 2 modal, 3 tenaga kerja. Kombinasi D, 1 modal, 6 tenaga kerja. Kemudian kita tarik kurvanya seperti ini, kita hubungkan A, B, C, D sehingga diperoleh gambar namanya isokuan, ya. Isokuan 1. Kurva kepuasan yang sama, ya, isokuan 1 atau isokuan 1000. Nah, bila ada gambar seperti ini artinya kurva yang menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi daripada isokuan 1000 karena dia adalah isokuan 2000 misalnya. Ini isokuan 3000, kapasitas produksinya 3000, dan ini isokuan 4000 dengan kapasitas produksi bisa mencapai 4000, ya. Isokuan menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Jadi perubahan masing-masing variabel ini menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Namun gambar ini masih menggambarkan keinginan atau ekspektasi produsen dalam memproduksi barangnya secara maksimum. Dia belum menggambarkan secara utuh kemampuan produksi secara maksimum, karena untuk mengetahui produksi maksimum harus dilengkapi dengan garis budget line atau yang disebut juga dengan isocost, ya, isocost. Jadi kurva ini saja belum bisa menunjukkan produksi maksimum, harus ada budget line atau isocost. Nah, ini adalah garis isocost, ya. Isocost 1, isocost 2, isocost 3. Di sini kita gambarkan bahwa isocost 1 berpotongan dengan isokuan 1000, berpotongan juga dengan isocost 2, ya. Nah, misalkan isocost 1 ini berpotongan di sini dengan isokuan 1000, ya, berpotongan di titik C. Berarti titik C ini adalah kepuasan maksimum. Tapi ada tingkat yang lebih tinggi. Ternyata ada titik A dan titik D yang memotong isokuan 1000 pada isocost 2. Nah, berarti A dan D ini lebih baik dari C atau lebih memberikan kepuasan produksi maksimum yang lebih tinggi, ya. Atau artinya produksi C kalah baik dibanding A dan titik D. Nah, kalau ada titik-titik lain seperti ini, E tentu lebih bagus dari A, B, C, D. F lebih bagus dari A, B, C, D, F, ya. Seperti itu. Titik F adalah produksi maksimum karena isocost dan isokuan berpotongan pada kombinasi yang paling tinggi. Di sini ada isokuan 4000, tapi dia tidak berpotongan dengan budget line. Ya, berarti ini cuma angan-angan aja, tidak
tidak disupport oleh garis anggaran pengeluaran. Lalu bagaimana cara menggambarkan budget line sendiri ya? Saya coba terangkan ya. Bagaimana cara menggambarkan ISO cost? Nah, seperti tadi kita buat di sini sumbu Y modal, sumbu X adalah tenaga kerja. Nah, ini misalkan ya, misalkan jika harga modal 15.000 dan harga tenaga kerja 10.000 dan jumlah uang adalah 300.000. Maka dengan informasi ini kita bisa menggambarkan garis ISO cost 1. Caranya adalah 300.000 dibagi 15.000 harga barang modal per unit. Hasilnya 300.000 dibagi 15.000 ini adalah 20 unit. Ketika kita mengkonsumsi ketika kita menghabiskan uang untuk barang modal 20 unit, maka pada saat itu jumlah tenaga kerjanya 0 ya. Ya kan? Karena semua alokasi anggaran digunakan untuk membeli modal. Sebaliknya, kalau seluruh uang yang ada dibelikan untuk membeli tenaga kerja dengan harga 10.000, maka maksimum dapat 30 tenaga kerja. Dan pada saat itu 0 modal. Nah, umumnya kan kita akan mengkombinasikan ya, kita ingin mengkonsumsi atau memproduksi atau memiliki dua-duanya ya, untuk melakukan produksi. Maka kita kurangi modalnya 10 saja, sehingga kalau modalnya 10 ya masih bisa menggunakan tenaga kerja 15 orang. Jadi ini namanya sudah ada kombinasi. Kalau titik ini adalah titik ekstrim ya, variabelnya cuma satu. Kalau ini variabelnya ada 2. Jadi 2 variabel digunakan sekaligus untuk memproduksi. Nah, begitu cara menggambarkan budget line. Mau buat di titik di sini boleh ya, tinggal dihubungkan ke sumbu Y berapa di sini, kemari dihubungkan. Demikian juga di sini. Lalu kalau ISO cost 2, jika harga modalnya naik menjadi 20.000, kemudian tenaga kerja menjadi 15.000, uangnya tetap, maka budget lainnya bergerak ke sebelah bawah ya, menurun secara proporsional. Jadi garis budget line ini bisa berubah-berubah sesuai dengan case-nya ya, ada seperti ini tergantung, atau juga seperti ini. Tidak masalah, yang penting kita memahami bagaimana cara membuat ISO cost tersebut ya. Nah, jadi kita bisa kembali ya, melihat bahwa kapan terjadi produksi maksimum. Produksi maksimum terjadi bila terjadi perpotongan antara budget line dengan garis isokuan pada isokuan tertinggi dan ISO cost yang tertinggi ya. Di antara semua titik-titik ini yang terbaik adalah titik F, karena dia berpotongan pada isokuan tertinggi 3.000 dan ISO cost tertinggi, ISO cost 3. Kalau ditanya di antara titik B, C, D mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah A dan D ya. A dan D ini lebih baik karena dia kurva yang merah di awal ini berpotongan pada ISO cost 2, walaupun dia isokuan 1000. Nah, kira-kira demikian yang bisa saya jelaskan.